Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Afrian dari kelas 10 TKJ 3. Di sini saya ingin menjelaskan cerita atau sejarah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Jawa Timur. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dan Dyah Chandrawulan. Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren yang pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak menantu mengikuti jejak datuannya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Sunan Ampel menikahi dua perempuan. Yang pertama ialah Dewi Condrowati atau dikenal sebagai Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasyi, dan yang kedua Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dan Sunan Ampel ini keturunan bangsawan. Jika melihat dari silsilah sosok ini adalah anak putri Raja Campa. Tak hanya itu, Sunan Ampel juga sangat toleransi, menghargai, dan kasih sayang pada sesama. Peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Surabaya, tahun 1443 sampai 1481 Masehi. Sunan Ampel adalah salah satu dari mubalik penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo yang melakukan penyebaran agama Islam secara intensif di Pulau Jawa. Maka dari itu Sunan Ampel mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Ampel sekaligus menyebar ajaran agama Islam. Sunan Ampel juga mendirikan masjid pada tahun 1421 dibantu sahabatnya juga yang bernama Mbah Soleh dan Mbah Son Hanji serta santrinya yang berlokasi di desa kecamatan Semampir, Surabaya. Sunan Ampel juga membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat. Pendirian masjid sebagai sarana dakwah. Beliau juga membangun pondok pesantren di Ampel Dento yang merupakan daerah Masjid Ampel sebagai pusat kekuatan umat sehingga pendirian masjid sebagai sarana dakwah. Beliau juga membangun pondok pesantren di Ampel Dento yang merupakan daerah Wonokromo sekarang. Mendirikan pesantren ini sebagai pusat kaderisasi. Saat itu misi besar Sunan Ampel adalah mendidik moral para bangsawan, raja, dan rakyat Majapahit, sekaligus memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam lainnya. 5 ajaran dasar yang diajari oleh Sunan Ampel yaitu moh main yang artinya tidak berjudi, dan moh ngombe yang artinya tidak mabuk, moh maling artinya tidak mencuri, moh madet artinya tidak mengisap candu atau obat-obatan. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, adalah tokoh wali songo tertua yang berperan sangat besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lainnya seperti Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, dan Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat, dengan cara menikahkan juru pendakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan dengan waktunya posisi melemahnya Raja Majapahit.
Dan apa perilaku yang harus kita teladani atau kita contoh yang manfaatnya dari Sunan Ampel, yaitu adalah tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas atau perasaan kurang yang disebut tamak. Dan yang terakhir adalah kerja keras. Sekian dari saya, Maditya Afrian dari kelas TKJ 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang dan lain-lainnya, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.